Selamat sore, Bu Siti Aminah dan Bu Nira Rita. Kami hari ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Egerton Jebrin Soebu dengan NRP 201111025. Dan saya Agung Bayu, NMB 20111030. Dan saya Nathaniel Kevin Kurniawan, NRP 2011111101. Pada hari ini kami akan membahas dua topik. Topik pertama adalah uji absorpsi klasik. Uji absorpsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang bertujuan apakah data yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan agar analisis regresi dapat dijalankan dengan benar. Topik kedua, regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah data inputan dari tabel kami, yaitu yang pertama X1 adalah motivasi, X2 adalah disiplin, dan Y adalah prestasi. Dalam uji normalitas dengan metode grafis yang digunakan untuk menguji normalitas adalah histogram. Standar bahwa distribusi tersebut normal adalah histogram berbentuk lonceng. Uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov test. Nilai P yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa distribusi data tersebut mendekati normal. Diketahui bahwa nilai asimp titik SIG sebesar 0,200 lebih dari 0,05 dan bisa disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Lalu untuk uji normalitas metode Shapiro-Mills, nilai P yang lebih kecil dari 0,5 menunjukkan distribusi data tidak mendekati normal. Dilihat dari output di atas, nilai signifikan adalah 0,71, yang menandakan nilai tersebut memenuhi asumsi normalitas. Next. Untuk uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varianse maupun residual dari satu pengaturan ke pengaturan lainnya. Diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel motivasi dan disiplin adalah 1, sehingga tidak ada heteroskedastisitas. Next. Untuk uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah ada hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai signifikan antara variabel motivasi dan prestasi adalah 0,900. Dapat dinyatakan ada hubungan linearitas. Nilai signifikan antara variabel disiplin dan prestasi adalah 0,180, yang mana dinyatakan ada hubungan linearitas. Next. Uji multikulinearitas. Dari output di atas bahwa nilai toleransi adalah 0,647 lebih dari 0,1 dan nilai FIF 1,545 kurang dari 10, maka bisa disimpulkan tidak ada indikasi multikulinearitas. Next. Regresi linear berganda. Variabel bebas yang terdapat pada uji regresi linear berganda adalah disiplin dan motivasi. Sedangkan variabel detekannya adalah prestasi. Next. Melakukan UJF regresi berganda. Berdasarkan tabel ANOVA, diketahui nilai signifikan adalah 0,00. Sehingga jika 0,000 lebih dari 0,005,
maka sesuai dalam bahwa dapat terima untuk hipotesis tersebut. Dengan kata lain, variabel motivasi dan disiplin simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Next. Uji berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Berdasarkan output di atas, F hitung adalah 35,956 dengan F tabel yang hanya 3,28. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam uji F, bahwa hipotesis diterima, dengan kata lain, variabel motivasi dan disiplin secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Berdasarkan kedua pembahasan uji F di atas, maka dapat membuat kesimpulan bahwa variabel motivasi dan disiplin bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y. Output di atas bisa dilihat bahwa nilai T pada variabel motivasi adalah 3.180 dan variabel disiplin adalah 1.434. Uji T parsial pada variabel motivasi. Nilai signifikasi pada motivasi adalah 0,03 dari probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan maka ada pengaruh antara motivasi dan prestasi Y. Nah, ini adalah rumus untuk mencari T tabel, yaitu 0,05 kali dibagi 2, dan kemudian untuk residualnya adalah 32. Keterangan angka 32 sebenarnya terdapat pada output tabel S, PSS terdapat pada tabel ANOVA. Maka T tabel angka 0,02532, kemudian kita cari pada distribusi tabel T, maka ditemukan nilai T sebesar 2037. Hasil itu terdapat pada tabel ANOVA. Berdasarkan nilai signifikan, motivasi terdapat sebesar 0,00 dari probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan dari uji F bahwa ada pengaruh antara variabel disiplin dan motivasi terhadap variabel prestasi. Rumus untuk mencari T tabel. Untuk rumus mencari T tabel itu sama pada variabel yang sebelumnya, yang motivasi, yaitu sama 0,025 dan 32, yang hasilnya 2037. Nah, ini adalah DF atau residualnya dari yang sebelumnya sudah ada pada tabel ANOVA. Kesimpulan yaitu dari uji T dan uji F tadi, nilai F hitung dan T hitung selalu lebih besar daripada T tabel dan F tabel. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dua variabel bebas tersebut, yaitu variabel motivasi dan disiplin, mempunyai pengaruh pada variabel terikat Y, yaitu prestasi. Saya kembalikan pada Mas Hendrikson. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak.